Aku gak iso. Ayam tuh namanya siapa ya itu? Ini temannya Bunda. Ini juga namanya koro-koro kiri-kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Sekar Jagat. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pocong Merah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Karno, lari! Jangan nengok ke belakang. Suara itu seperti datang dari lapangan kosong, pecah oleh desir angin yang memutar dedaunan kering. Pak Karno berdiri kaku di pematang sawah, senter di tangannya bergetar. Nafasnya tercekat saat pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang meloncat dari arah makam beringin Teluk. Kain kafan merah darah membalut tubuh itu rapat, terikat di kepala, dada, dan kaki. Loncatannya kaku, berat. Setiap hentakan membuat rumput di tepi makam roboh seketika. Malah mengurung dusun dengan sunyi yang menekan. Hanya ada suara jantung Pak Karno sendiri yang terasa berdentum di telinga. Ya Allah, suaranya tercekat di tenggorokan. Senter terlepas dari genggaman ketika sosok itu berhenti, menoleh, seakan sadar sedang diperhatikan. Jarak antara makam di timur lapangan dan pemukiman di barat terasa menyempit. Sawah luas di belakang Pak Karno tidak lagi memberi rasa aman. Kakinya bergerak tanpa perintah, berlari ke arah rumah warga terdekat. Nafasnya tersengal, teriakan pecah memanggil siapapun yang masih terjaga.
Pintu rumah Bu Kasinem terbuka mendadak. Ada apa Pak Karno? Pocong, kafanya merah. Jawabnya sambil terengah. Tubuhnya gemetar, matanya masih terpaku ke arah lapangan yang kini gelap. Pagi datang tanpa membawa lega. Warung kopi Bu Siti penuh oleh suara gelas dan gumam warga yang saling menimpa. Wajah-wajah tegang berkumpul, sebagian menoleh ke arah makam yang terlihat dari kejauhan. Kabar tentang Pak Karno menyebar cepat dari utara hingga selatan dusun. Tidak ada yang menertawakan cerita itu. Saya lihat beliau duduk di pohon asem, kata Mbak Darmo, suaranya lirih, tangan keriputnya memegang cangkir. Waktu subuh, jelas sekali. Mas Agus mengangguk cepat. Saya juga lihat bayangan meloncat di pematang sawah. Tingginya seperti orang dewasa. Seorang ibu menepuk dada anaknya yang merengek. Anak-anak dengar tangisan dari makam. Mereka tidak berani keluar rumah. Merah? Tanya seseorang. Merah, jawab beberapa suara bersamaan. Kata itu menggantung, menekan. Kafan merah tidak pernah dikenal di dusun itu. Setiap pemakaman selalu memakai kain putih. Ketegangan merayap, mengikat percakapan. Warga saling pandang, mencoba mengingat siapa saja yang baru meninggal. 3 malam berlalu dengan laporan serupa, jumlahnya lebih dari 10 orang. Warung kopi yang biasanya riuh berubah menjadi tempat bertukar ketakutan. 好呗。这什么啊？1分钟牙名敢不敢挑战？富翁老饕，你敢不敢一次挑战各种冰品？当然要搭配高露洁抗敏专家。1分钟就可以抗敏感，真的吗？好吧，为了吃到好吃的东西，我接受挑战。光看到我牙齿就痛了，麻烦你了，抗敏专家。挑战开始，冰淇淋，可以哦。这个刨冰，我听到我牙齿就有感觉，不知道可不可以？我竟然可以这样子大口咬碎冰 ！Oh my god！第3个挑战，是跳跳糖哎，我完全忘记我有牙敏感，连跳跳糖弄我的牙齿我都可以接受。用了高露洁抗敏专家，1分钟，尽管放心吃。1分钟牙敏敢不敢挑战成功？ Yes， 饕客们换你们来试试看，看你们牙齿承不承受得住。 Pertemuan di balai desa berlangsung singkat dan padat. Pak Lurah duduk di tengah, wajah beliau tegang. Beberapa sesepuh hadir, termasuk Pak Kiai Mustafa. Nama-nama orang yang meninggal disebut satu persatu. Mbah Sakin, ucap Pak Lurah. Mas Budi, Puromlah. Rofik duduk di sudut, kepalanya tertunduk. Dan ayahnya Rofik, lanjut Pak Lurah pelan. Pulang dari Papua dimakamkan langsung. Petinya tidak dibuka, saut seorang warga. Protokol kesehatan, jawab yang lain. Pembicaraan berputar pada tali pocong. Setiap pemakaman diingat kembali. Siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani. Tidak ada yang merasa lalai. Nama ayah Rofik kembali disebut. Suara-suara merendah, pandangan beralih ke arah pemuda itu. Waktu itu darurat. Takut tertular, kata seseorang. Rofik mengangkat kepala. Semua sudah sesuai, Pak. Pak Kiai Mustafa menatapnya lama, tidak berkata apa-apa. Malam ketiga tiba dengan ketegangan yang menebal. Lampu-lampu rumah menyala tanpa jeda. Pemuda ronda berjalan berkelompok. Senter menyapu jalan dan tepi sawah. Tongkat kayu digenggam erat. Dari masjid terdengar bacaan ayat suci mengalir hingga larut. Udara terasa berat. Setiap suara kecil membuat bau terangkat waspada. Dengar itu, bisik seorang pemuda. Suara ketukan terdengar dari arah pemukiman, pelan tapi pasti. Jendela bergetar, pintu berderak. Seorang ibu menutup mulut anaknya, menahan tangis. Bayangan melintas cepat di ujung gang, loncatannya kaku. Kain merahnya tampak jelas diterpa cahaya lampu. Allahu Akbar, teriak seseorang, suaranya pecah. Para peronda berjalan mendekat, langkahnya ragu. Bayangan itu menghilang menuju arah makam. Tidak ada yang mengejar. Kaki terasa berat, nyali seakan tertahan di dada.
Malam berakhir dengan wajah-wajah pucat dan mata yang tidak terpejam. Di rumah Rafiq, Rizky menangis sambil menunjuk sudut kamar. "Kakung!" teriak anak itu, tubuhnya gemetar. Rafiq memeluk anaknya erat. Bu Siti terisak di sampingnya. Dari luar suara langkah terdengar mendekat, lalu menjauh. Aroma menyengat memenuhi ruangan, membuat dada terasa sesak. Rafiq menelan ludah, pandangannya kosong. "Tenang nak," katanya, suaranya parau. "Ayah di sini." Tidak ada yang menjawab, hanya sunyi yang menekan, menyisakan ketakutan yang belum menemukan ujungnya. Babak teror pocong merah Wiringin Telu baru saja dimulai. "Tenang nak," ulang Rafiq, suaranya bergetar meski pelukan menguat. Rizky tetap menangis. Jari kecilnya menunjuk sudut kamar yang gelap. Bu Siti menutup mulut, nafasnya tersendat. Dari luar rumah terdengar suara orang berlari. Teriakan memanggil nama Tuhan saling bersautan. Rafiq bangkit, membuka pintu sedikit. Cahaya lampu minyak dari rumah tetangga memantul di jalan. Wajah-wajah pucat tampak saling bertanya. "Kelihatan lagi," ujar seorang pemuda ronda. "Dari arah makam, meloncat ke gang belakang." "Merah?" tanya Rafiq. "Iya, jelas." Rafiq menutup pintu, punggungnya bersandar. Dada terasa ditekan. Tangisan Rizky perlahan mereda, berubah menjadi rengekan kecil. Bu Siti menyeka air mata, tubuhnya lemas. "Mas, aku tidak takut," ucapnya pelan. Rafiq mengangguk, tidak mampu menjawab. Pagi merambat dengan langit pucat. Dusun Wiringin Telu terlihat lesu, seperti kehabisan suara. Orang-orang keluar rumah dengan mata bengkak. Di warung Bu Siti, pembicaraan kembali berputar, lebih tegang dari hari sebelumnya. Tidak ada tawa, hanya nada rendah dan pandangan waspada ke setiap sudut. "Tadi malam pintu saya diketuk keras, waktu dibuka tidak ada siapa-siapa," kata Pak Jono. "Jendela saya juga, kayu sampai bergetar," saut Bu Kasini. Mas Agus mengucap wajah. "Kalau begini terus kita bisa gila." Seorang ibu menimpali.